Riana membelai rambut Dava dengan lembut, memastikan putranya yang berusia 5 tahun itu tertidur pulas setelah sesi terapi yang melelahkan. Dava, anugerah hatinya yang lahir dengan kebutuhan khusus, tidak pernah ia anggap sebagai beban, melainkan cahaya yang memaksa Riana menjadi wanita yang lebih kuat. Perutnya yang membuncit penanda kehamilannya yang menginjak 7 bulan terasa berat. Tetapi kebahagiaan menyambut anggota keluarga baru selalu menepis rasa lelah itu. Namun, di tengah kehangatan kamar tidur itu, ada kekosongan yang membeku. Suaminya, Ardan, sudah jarang pulang tepat waktu. Ketika ia ada di rumah, kehadirannya hanya membawa kegelisahan. Ardan yang dulu lembut dan bangga, kini sering mengeluh tentang beban finansial dan pandangan mata orang-orang. Keluhan itu selalu mengarah pada Dava. Malam itu, sekitar pukul 11, Ardan akhirnya pulang. Bau parfum mahal yang asing melekat di jaketnya. Riana mencoba menyambutnya dengan senyum, tetapi Ardan hanya melirik sekilas, menghindari tatapan matanya. "Ada apa? Kenapa kau masih terjaga?" tanya Ardan dingin, tangannya sibuk dengan ponsel barunya, yang selalu ia sembunyikan. "Aku hanya merindukanmu. Aku tadi sempat melihat laporan bank. Dan, kenapa pengeluaran perusahaanmu bulan ini begitu tinggi untuk perjalanan dinas? Padahal kau hanya di Jakarta," ujar Riana, berusaha tetap tenang. Ekspresi Ardan berubah keras. Ia membanting ponselnya ke meja. Di layar yang menyala sekilas itu, Riana melihat notifikasi dari aplikasi chat dengan nama kontak, Luna Sempurna. Di sana terpampang foto Luna, wanita rekan kerja Ardan yang terkenal glamor dan selalu tampak tanpa celah. Jantung Riana seolah terhenti. Ia tahu, insting seorang istri yang telah berjuang sendirian selama bertahun-tahun tidak pernah salah. "Aku ingin kita bercerai, Riana," kata Ardan, tanpa basa-basi, tanpa intonasi penyesalan. Kata-kata itu lebih tajam daripada pisau. Air mata Riana langsung menggenang, tetapi ia menahan diri. Kenapa? Karena wanita itu? Karena Luna. Ardan mengangguk, tanpa malu. Dia bisa memberiku apa yang tidak bisa kau berikan. Dia sempurna. Aku lelah dengan drama, Riana. Aku lelah dengan rumah yang selalu dipenuhi suara terapi, jadwal dokter, dan rasa malu. Luna tidak akan pernah memberiku anak. Ardan berhenti sejenak, menatap pintu kamar Dava dengan tatapan jijik. "Anak yang cacat. Aku butuh keluarga yang sempurna, agar karir dan hidupku juga terlihat sempurna." Pukulan itu bukan pengkhianatan. Itu adalah serangan langsung terhadap harga diri Riana dan, yang lebih buruk, terhadap putranya sendiri. Riana tidak menangis. Anehnya, air mata yang tadi menggenang tiba-tiba mengering. Api dingin amarah dan tekad membakar hatinya. Ia merasakan anak di dalam kandungannya seolah ikut menegang, mendengar kekejaman ayahnya sendiri. Ia berdiri tegak, memandang Ardan yang tampak lega karena telah mengeluarkan semua beban keji itu. "Baik, Ardan. Aku akan memberikan apa yang kau mau." "Perceraian." Suara Riana datar, bergetar bukan karena sedih, melainkan karena ia tengah menyusun janji dalam hatinya. "Tapi dengar baik-baik," lanjut Riana, melangkah mendekat hingga wajah mereka berjarak sejengkal. "Kau tidak akan pernah menghancurkanku. Anak-anakku, cacat atau tidak, adalah alasan aku kuat. Kau mencampakkanku karena malu. Aku bersumpah, aku akan membuktikan kalau aku tak hancur tanpamu. Dan di saat kau dan wanita sempurnamu itu merayakan kesempurnaan palsu kalian, aku akan datang. Aku akan merusak pestamu. Dan aku akan memastikan, kehancuranmu bukan dimulai karena kau meninggalkanku, tapi karena kau memilih pergi dari anakmu." Ardan tertawa remeh, tidak menganggap ancaman Riana serius. "Kau hamil besar, Riana. Kau punya anak cacat. Kau tidak punya apa-apa. Simpan saja omong kosong dramatis itu." Riana tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah dilihat Ardan sebelumnya. Itu adalah senyum seorang jenderal yang baru saja mendeklarasikan perang. Ia hanya berbalik, masuk ke kamar Dava, dan menutup pintu. Malam itu, Riana mulai menyusun rencana.
Tidak ada waktu untuk berkabung. Ada 2 nyawa kecil yang harus ia lindungi, dan 1 nyawa besar yang harus ia turunkan dari tahta kesombongannya. Setelah Ardan pergi ke kantor keesokan harinya, seolah perpisahan brutal malam itu hanyalah mimpi buruk, Riana tidak membuang waktu untuk merenung. Kata-kata Ardan, yang menyebut Dava sebagai anak cacat dan pemicu rasa malunya, telah menjadi bahan bakar dingin yang membakar setiap keraguan. Langkah pertama Riana bukanlah mencari bahu untuk menangis, melainkan mencari sekutu yang tepat. Ia menghubungi Maya, sahabat karibnya sejak kuliah yang kini menjadi pengacara korporat yang disegani. Maya, yang dikenal cerdas dan kejam dalam bernegosiasi, setuju bertemu segera. Aku tidak butuh dia hancur secara finansial karena aku merampas segalanya. Mei, aku butuh dia hancur secara moral dan sosial, karena dia meninggalkan anak kandungnya sendiri. Aku ingin dia kehilangan kehormatannya, jelas Riana, sambil menyesap teh herbalnya dengan perut besarnya yang bersandar di meja. Maya, terkejut dengan ketenangan Riana, mengangguk. Maya lantas membantu Riana merancang rencana keuangan darurat. Riana menolak mentah-mentah tawaran uang tutup mulut yang diberikan Ardan melalui pengacaranya. Aku tidak butuh uangnya. Aku bisa mencari sendiri, tekad Riana. Riana memanfaatkan keahliannya di bidang desain grafis dan hobinya membuat kue. Ia segera meluncurkan toko online yang menjual hampers premium dan jasa desain logo. Dengan dukungan promosi Maya dan jaringan teman lama, bisnis Riana booming dalam waktu singkat. Setiap rupiah yang ia hasilkan adalah bukti otentik bahwa ia tak hancur tanpa suami. Sementara itu, Riana menjalankan misi utamanya, mengumpulkan bukti. Ia teringat perdebatan-perdebatan kecil Ardan dengan rekan kerjanya di telepon, dan file-file yang sering ia dengar disebut. Ia menggunakan hak aksesnya ke beberapa dokumen bersama, sebelum Ardan sempat menghapus semua jejaknya, dan menemukan benang merah kerentanan Ardan. Ternyata, Ardan, yang selalu menjaga citra sempurna, pernah melakukan sedikit penyalahgunaan dana perusahaan untuk menutupi kerugian investasinya yang ceroboh, dan Luna, yang ambisius, tahu persis tentang hal itu dan menggunakannya untuk menekan Ardan. Riana mencetak dan menyimpan semua bukti tersebut, termasuk rekaman suara samar-samar yang ia rekam diam-diam selama beberapa bulan terakhir. Bukti-bukti ini, jika diserahkan ke pihak yang tepat, akan menghancurkan karir Ardan seutuhnya. Namun, Riana menyimpannya untuk panggung utamanya. Seluruh persiapan ini dilakukan Riana sambil merawat Dava dan mempersiapkan kelahiran anak keduanya. Ini adalah fase yang paling menentukan. Jika ia terpuruk dalam depresi, ia akan gagal. Riana menolak tidur larut malam, memastikan Dava mendapatkan terapi terbaik, dan rutin memeriksa kandungannya. Perut besarnya adalah lambang kekuatan, bukan kelemahan. 2 minggu sebelum tanggal perkiraan persalinan Riana, undangan pernikahan Ardan dan Luna muncul di lini masa media sosial salah satu mantan rekan kerja Ardan. Pernikahan itu akan diadakan di ballroom Hotel Bintang 5, dengan daftar tamu yang didominasi oleh klien penting Ardan dan tokoh-tokoh bisnis terkemuka. Tanggal acara itu, seminggu sebelum HPL, hari perkiraan lahir, Riana. Riana menatap undangan digital yang glamor itu. Senyumnya dingin. Waktunya sempurna. Anak di perutnya akan menjadi bagian dari aksi panggung yang akan mengubah hidupnya. Malam sebelum hari H, Riana menyiapkan 2 hal. Gaun sutra berwarna biru tua yang dirancang khusus untuk menonjolkan kehamilannya, dan sebuah amplop tertutup berisi semua bukti krusial yang ia kumpulkan, lengkap dengan flash disk salinan. Ia memeluk Dava yang sudah terlelap, membisikkan janji. Kita tunjukkan pada ayahmu, nak, bahwa tidak ada yang perlu dipermalukan. Bahwa kita adalah yang paling kuat. Riana siap. Ini bukan lagi tentang cinta atau kesedihan. Ini adalah pertarungan tentang kehormatan dan keadilan. Ballroom Hotel Bintang 5 itu berkilauan, dipenuhi para tamu elit dan tokoh bisnis yang menjadi sasaran utama Ardan. Dekorasi serba putih dan emas memancarkan kemewahan yang diimpikan Ardan, sebuah citra, kesempurnaan, yang ia yakini akan disatukan oleh pernikahan dengan Luna. Ardan dan Luna berdiri di pelaminan, tertawa sumringah, menyambut pujian dan sorotan lampu kamera.
Tepat saat pembawa acara memulai segmen pemotongan kue, pintu utama ballroom perlahan terbuka. Semua mata tertuju ke pintu. Berdiri di ambang pintu itu adalah Riana. Riana mengenakan gaun sutra biru tua yang sederhana namun elegan. Kain itu jatuh sempurna, menonjolkan perutnya yang membesar, lambang kehidupan baru yang sebentar lagi lahir. Di tangannya, Riana menggandeng Dava yang tampak rapi dalam setelan kecilnya. Dava, yang terlatih untuk berada di tempat umum, berjalan tenang di samping ibunya, wajahnya yang polos menatap kerumunan lampu. Kehadiran Riana yang hamil besar dan membawa anak berkebutuhan khusus di tengah pesta mewah itu menciptakan keheningan yang mematikan. Musik tiba-tiba meredup. Ardan yang sedang memegang pisau kue, terpaku. Luna, yang wajahnya sedari tadi dipenuhi senyum palsu, seketika pucat pasi. Ekspresi mereka berubah dari gembira menjadi horor murni. Riana tidak menangis, tidak berteriak, dan tidak mencari perhatian histeris. Ia hanya berjalan perlahan, anggun, dan berwibawa, menuju panggung. Selamat malam, Bapak dan Ibu tamu sekalian. Suara Riana terdengar tenang, namun keras, memotong keheningan. Ia berhasil mencapai mikrofon yang tergeletak di meja utama. Ardan melompat turun dari pelaminan, berbisik keras. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi sekarang, Riana. Luna mencengkeram lengan Ardan. Dan, jangan buat keributan. Riana mengabaikan mereka, memposisikan dirinya di depan mikrofon, menahan Dava yang kini berpegangan pada kakinya. Ia menatap lurus ke arah tamu-tamu penting, terutama rekan-rekan Ardan dari Dewan Direksi. Saya di sini bukan untuk merusak kebahagiaan. Saya di sini hanya untuk meluruskan satu hal, kata Riana, suaranya bergetar sedikit, tetapi penuh keyakinan. Ia menoleh ke Ardan. Tuan Ardan, beberapa bulan lalu, Anda menceraikan saya. Media mungkin akan menulis bahwa Anda menemukan cinta sejati baru. Tetapi, saya ingin Anda semua tahu alasan sebenarnya di balik perpisahan ini. Riana menarik napas. Dava mendongak, melihat ibunya yang tampak seperti ratu di atas panggung darurat itu. Dia tidak meninggalkan saya demi mencari cinta baru, Riana melanjutkan. Air mata akhirnya mengalir, tetapi dengan martabat yang utuh. Dia meninggalkan saya karena dia malu. Dia malu memiliki Dava, putra kandungnya sendiri, yang lahir dengan kebutuhan khusus. Dia ingin memiliki keluarga yang sempurna, secara fisik, melupakan bahwa kesempurnaan sejati adalah menerima anugerah Tuhan. Bisikan dan gumaman langsung meledak di seluruh ruangan. Tamu-tamu penting saling pandang dengan ekspresi jijik yang tak disembunyikan. Wajah Ardan memerah karena malu dan marah yang tak terkendali. Ardan, aku akan membuktikan padamu bahwa seorang wanita yang kau buang karena dia membawa beban tidak akan pernah hancur. Justru tanpamu, aku bangkit, seru Riana, menaikkan volumenya. Pukulan final, Riana menggerakkan tangan, dan seketika Maya, yang diam-diam menyamar sebagai salah satu tim catering, maju dengan cepat. Ia menyerahkan beberapa amplop tebal kepada para direksi dan klien penting di barisan depan. Dan, saya tidak hanya membawa Dava dan calon anak Anda, kata Riana. Suaranya kini dingin seperti baja. Saya juga membawa bukti. Bukti bagaimana Anda, bersama Nona Luna, menggunakan dana perusahaan untuk menutupi hutang pribadi Anda, dan bagaimana Anda mengancam integritas bisnis perusahaan demi keuntungan pribadi. Inilah bukti-bukti penyalahgunaan wewenang itu. Beberapa tamu VIP mulai membuka amplop itu, dan mata mereka membulat. Kehancuran profesional Ardan telah dimulai. Luna, yang menyadari bahwa citra sempurnanya telah hancur bersamaan dengan karir Ardan, mulai menangis panik. Riana tersenyum, senyum penuh kemenangan. Ia membungkuk sebentar ke arah para tamu terhormat, seolah ini adalah akhir dari sebuah pertunjukan. Ia menggandeng Dava, membalikkan badannya, dan berjalan keluar ballroom dengan langkah mantap. Ia meninggalkan kekacauan, kemarahan Ardan, dan ratapan histeris Luna di belakangnya. Misi telah selesai. 1,5 tahun berlalu. Kekacauan yang Riana ciptakan di malam pernikahan Ardan adalah titik balik yang tajam, bukan hanya bagi Ardan,
tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dunia yang ia tinggalkan di ballroom hotel telah memberinya panggung, dan Rihanna membuktikan dirinya layak mendapatkan sorotan itu. 2 minggu setelah tragedi di ballroom, Rihanna melahirkan seorang putri cantik bernama Kirana. Kehadiran Kirana menjadi berkah yang semakin menguatkan Rihanna. Bisnis online Rihanna, yang menjual hampers dan jasa konsultasi desain, meledak. Publik, setelah mendengar desas-desus dramatis di pernikahan Ardan, penasaran dengan sosok Rihanna. Ketika mereka menemukan Rihanna bukan wanita yang terpuruk, melainkan ibu tunggal yang cerdas, pekerja keras, dan membesarkan 2 anak sendirian, salah satunya berkebutuhan khusus, kisahnya menjadi viral. Rihanna diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan. Ia sukses, mapan, dan yang terpenting, ia dihormati. Setiap hari adalah bukti nyata dari janji yang ia buat kepada Ardan. Aku tak hancur tanpamu. Di jalur hukum, Rihanna, dibantu oleh Maya, memenangkan hak asuh penuh atas Dava dan Kirana. Dalam sidang perceraian yang tertutup, bukti-bukti penyalahgunaan dana yang ia kumpulkan menjadi senjata mematikan, membuat Ardan terdesak untuk menyetujui tunjangan anak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sementara Rihanna membangun kembali hidupnya dengan martabat dan kesuksesan, kehidupan Ardan dan Luna berubah menjadi neraka. Ardan segera dipecat dari posisinya setelah Dewan Direksi menginterogasi bukti yang diberikan Rihanna. Skandal penggelapan dana kecil dan sifat Ardan yang malu memiliki anak cacat menyebar cepat di kalangan elit bisnis, membuat Ardan menjadi paria. Luna, yang menikah dengan Ardan demi status dan uang, mendapati dirinya terjebak dalam pernikahan yang penuh utang dan aib sosial. Mereka pindah ke apartemen yang lebih kecil, dan pertengkaran menjadi menu harian mereka. Luna menyalahkan Ardan karena ceroboh, sementara Ardan menyalahkan Luna karena ia meninggalkan Rihanna, yang ternyata jauh lebih berharga daripada yang ia kira. Kesempurnaan yang mereka impikan hancur berkeping-keping. Meskipun kesuksesan finansial dan keruntuhan moral Ardan sudah tercapai, Rihanna belum sepenuhnya selesai. Ia ingin memastikan Ardan tidak bisa bangkit kembali dengan mudah. Melalui jaringan bisnisnya yang baru, Rihanna mengetahui bahwa Ardan mencoba memulai proyek baru yang sangat bergantung pada investasi dari klien lama yang dulu ia aibkan. Rihanna tidak perlu berkonfrontasi. Ia hanya perlu menjadi lebih baik. Rihanna dan timnya mengajukan proposal yang sama, dengan integritas dan etika yang kuat, kepada klien yang sama. Karena reputasi Rihanna yang kini bersih dan didukung oleh kisah inspiratifnya, Rihanna memenangkan tender besar tersebut, yang secara efektif memblokir Ardan untuk mendapatkan modal apapun. Ardan hanya bisa menyaksikan mantan istrinya yang ia sebut beban, kini menyapu semua peluangnya. Satu sore, Rihanna mengantar Dava ke taman bermain terdekat. Di sana, ia melihat Ardan duduk sendirian di bangku taman. Pakaian Ardan tampak lusuh. Wajahnya lesu, tanpa kilau kesombongan yang dulu. Ardan melihat Dava tertawa senang, bermain bersama Kirana dan seorang terapis yang Rihanna sewa. Ardan menatap Rihanna, tatapan matanya penuh penyesalan dan pengakuan akan kegagalan. Ia menyadari kehancurannya bukan lagi karena Rihanna, tetapi karena ia sendiri yang memilih meninggalkan cinta dan kehormatan demi kesombongan. Rihanna hanya menatap sekilas, kemudian tersenyum pada anak-anaknya. Ia tidak lagi punya keinginan untuk menghancurkan Ardan. Ardan sudah menghancurkan dirinya sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak Rihanna melangkah keluar dari ballroom dengan kepala tegak. Dari bisnis online kecil di dapur, kini ia memimpin sebuah agensi kreatif yang sukses, bermitra dengan klien-klien besar di seluruh negeri. Ruangan kerjanya dipenuhi penghargaan, bukan sekadar simbol kekayaan, melainkan bukti ketekunan yang menolak menyerah pada keterbatasan. Di meja kerjanya terpajang foto Dava, 10 tahun, dan Kirana, 5 tahun. Dava kini jauh lebih stabil, menjalani terapi dengan penuh semangat, dan kecerdasannya yang unik mulai bersinar. Kirana tumbuh menjadi anak yang ceria, penuh kasih sayang, dan selalu bangga pada kakaknya. Rihanna melihat foto itu dan menyadari bahwa inilah puncak kesuksesannya yang sejati. Kehidupan yang pernah Ardan sebut beban, kini adalah jangkar terkuat yang menopang kebahagiaannya.
Riana tidak perlu lagi melakukan manuver bisnis untuk menghancurkan Ardan. Karma telah mengambil alih tugas itu. Melalui berita samar yang ia dengar dari Maya, Riana tahu bahwa pernikahan Ardan dan Luna telah berakhir dengan buruk, tak lama setelah Ardan kehilangan proyek terakhirnya. Luna, yang tidak pernah bisa menerima hidup miskin dan aib sosial, meninggalkannya beberapa tahun lalu, mencari kesempurnaan di tempat lain, hanya untuk menemukan bahwa ia pun tidak bisa lari dari reputasinya sendiri. Ardan, setelah kehilangan pekerjaan, aset, dan kehormatan, kini bekerja serabutan, menjalani hidup dalam keterasingan, rasa malu, dan penyesalan yang mendalam. Suatu pagi, Riana menerima surat dari pengadilan mengenai permintaan Ardan untuk menjenguk anak-anak. Riana setuju, tetapi dengan pengawasan ketat, untuk melindungi emosi anak-anak. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe yang ramai, tempat netral yang jauh dari kemewahan masa lalu. Ardan tampak menua melebihi usornya. Sorot matanya kosong. Ia menatap Dava dengan canggung dan takut. Ia tidak lagi melihat anak cacat, melainkan putranya yang kini percaya diri dan dicintai. Kirana, si bungsu, sama sekali tidak mengenalinya. Dava, dengan kepolosannya, bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak pernah datang lagi? Aku dan Kirana sudah hebat sekarang. Lihat, aku bisa merangkai balok ini." Ardan tidak bisa menjawab. Air mata penyesalan, yang ia tahan selama bertahun-tahun, mengalir deras. Dia menyadari kehancuran terbesarnya bukanlah kehilangan karir, tetapi kehilangan hak untuk menjadi ayah bagi anak-anak yang kini dipegang teguh oleh Riana. Ia telah mencampakkan 2 anugerah berharga demi ilusi, kesempurnaan, yang kini menjadi kehampaan. Ketika Ardan mencoba meminta maaf dan berjanji untuk berubah, Riana memotongnya dengan lembut namun tegas. "Kau tidak perlu meminta maaf padaku, dan kau hanya perlu meminta maaf pada dirimu sendiri, karena kau pernah malu pada Dava. Kau bilang kau ingin keluarga sempurna, dan kau meninggalkan kami untuk mencarinya. Sekarang kau tidak punya siapa-siapa," kata Riana. Ia tidak bicara dengan nada dendam, melainkan dengan fakta. "Aku sudah memenuhi janjiku. Aku tak hancur. Justru, kau yang hancur karena memilih pergi. Sekarang, pergilah. Hidupku sudah sempurna tanpamu." Ardan hanya bisa mengangguk, menerima hukuman terberatnya, menyaksikan kebahagiaan sejati keluarganya dari jauh. Riana menggandeng Dava dan Kirana, meninggalkan kafe itu. Sinar matahari pagi menyambut mereka. Perjalanannya berat, tetapi setiap air mata dan setiap pengkhianatan telah ditempa menjadi kekuatan. Riana telah membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa seorang wanita yang memilih untuk mencintai dirinya dan anak-anaknya di atas segalanya tidak akan pernah bisa dihancurkan. Ia adalah baja, dan ia telah memenangkan pertarungan itu dengan cinta.